seperti kita ketahui bahwasanya dalam proses pemesinan itu nanti akan menghasilkan yang namanya gram ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dia adalah chip ya, seperti yang tertulis di sini ya, yang tertulis ini dapat saya lihat chip, atau bahasa Indonesianya dia adalah gram ya. Nah, itu dia sama gram atau chip. Bagaimana proses terbentuknya gram tersebut? Karena dalam proses pemesinan ya, mekanisme bentuk-bentuk dari gram ini juga mempengaruhi nanti terhadap kualitas dari produk ya, kualitas dari produk, atau tergantung juga nanti dengan jenis materialnya, jenis material dari benda kerja juga nanti akan mempengaruhi bentuk dari gram ya, sehingga nanti juga akan mempengaruhi gaya pemotongan ya, pemotongan dari proses pemesinan tersebut. Baik, pada teori yang lama ya, teori lama di sini adalah teori yang teori yang sekarang tidak dipakai lagi gitu ya. Nah, tapi kita perlu tahu apa teori yang yang dianalogikan untuk menentukan proses terbentuknya gram ya. Nah, pada teori lama seperti sudah Bapak jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, pada gambar yang ini adalah teori lama ya. Bahwasanya gram itu terbentuk karena adanya micro crack atau crack ya di sini ya. Nah, jadi dia adanya crack di ujung tempat pertemuan antara pahat dengan bagian benda kerja ini ya. Itu pada saat kapan? Pada saat proses pemotongan baru dimulai ya. Jadi pada saat ini bagian yang ini masih menyatu dengan bagian yang bawah ya. Nah, itu dia sudah itu adalah awal dari terbentuknya micro crack tersebut ya, berdasarkan dari teori lama. Kemudian dengan bertambahnya tekanan dari pahat, jadi karena pahatnya terus dia memberikan tekanan pada Waalaikumsalam warahmatullah, memberikan tekanan pada benda kerja, maka retak tersebut akan menjalar ke depan sehingga terjadilah gram ya. Jadi artinya di sini ada retak mikro pada awalnya, retak mikronya itu bertambah ya, bertambah besar karena adanya tekanan dari pahat ya. Setelah itu akan terbentuk gram karena retak tersebut dia akan menjalar ya. Itu adalah menurut dari teori lama ya. Nah, dan anggapan yang seperti ini sekarang ini sudah ditinggalkan ya. Tidak lagi ini dia ya, mekanisme pembentukan gram. Nah, apa yang dipakai sekarang? Nah, inilah yang dipakai sekarang ya. Nah, teori yang sekarang dianut tentang proses pembentukan gram itu. Seperti kita ketahui bahwasanya logam itu dia mempunyai keuletan ya. Nah, dia mempunyai keuletan. Saudara sudah belajar material teknik kan? Saudara sudah belajar material teknik? Belajar, Pak. Nah, itu kan dalam material teknik itu kan ada sifat-sifat mekanik dari material. Nah, di antara sifat mekanik material itu adalah keuletan ya. Atau dalam bahasa Inggris dia ductile atau ulet. Nah, nanti karena logam yang bersifat ulet tersebut apabila dia mendapat tekanan ya akan timbul tegangan, tegangan di ujung sini atau stres atau tegangan. Jadi kalau orang stres itu berarti dia
mengalami ketegangan ya. Nah, jadi dia tegang, makanya dia menjadi stres. Nah, jadi asal stres itu adalah dari tegangan ya. Apabila mendapat tekanan bagian material tadi ya, karena dia ulet, sifat uletnya itu, maka akan timbul tegangan di daerah di sekitar konsentrasi gaya penekanan mata potong pahat. Jadi di bagian ini ya maksudnya ya. Jadi dia di bagian sini dia mengalami penekanan, menimbulkan tegangan ya. Nah, maka daerah di sekitar konsentrasi penekanan tersebut akan mempunyai orientasi ya, orientasi yang kompleks. Jadi artinya tegangan yang terjadi di sini ya di ujung itu pada saat awal pahat memotong benda kerja itu, tegangannya itu dia mempunyai arah atau mempunyai orientasi yang kompleks ya. Dan pada salah satu arahnya akan terjadi tegangan geser yang maksimum. Nah, jadi pada salah satu arahnya ini dapat saudara lihat ya. Pada salah satu arahnya. Jadi dia arahnya ini banyak sebetulnya ya, arah pergerakan akibat dari penekanan tadi. Dia orientasinya bisa ke berbagai arah gitu. Nah, dari salah satu arah yang mempunyai tegangan geser yang maksimum, maka akibat dari tekanan tadi, apabila dia sudah melebihi dari tegangan geser maksimumnya itu, atau melebihi dari kekuatan dari logam tersebut, maka logam akan mengalami deformasi plastis ya. Dia akan mengalami deformasi plastis. Nah, jadi deformasi plastis itu maksudnya adalah dia mengalami maka dia akan mengalami deformasi plastis yang akan menggeser. Jadi deformasi plastis itu adalah dia berubah bentuk ya maksudnya ya. Nah, kemudian dia akan menggeser. Dia akan menggeser dan memutuskan benda kerja di ujung pahat pada bidang gesernya. Ya, jadi dia akan jadi intinya di sini adalah geram ini terbentuk karena ada apa? Karena ada penekanan atau tegangan yang terjadi akibat penekanan pahat, di mana penekanan tersebut menimbulkan tegangan dan tegangannya itu melebihi dari kekuatan dari benda kerja ya pada ujung ini. Nah, karena tekanan tersebut melebihi kekuatan ya, karena tegangan yang bekerja itu melebihi kekuatan dari pahat dari benda kerja, maka benda kerja akan bergeser ya pada salah satu ujungnya itu dia akan bergeser dan memutus ya, diputusnya dia bagian ujung ini, bagian ujung, setelah itu terus ya, dan dia akan bergeser pada bidang gesernya ya, atau sirplen. Sirplen ini maksudnya adalah bidang geser. Jadi kalau saudara belajar material ya atau metalurgi fisik nanti akan belajar itu bidang geser dari material ya.
Nah, kira-kira itu penjelasan dari dari mekanisme pembentukan geram ya. Intinya dua-duanya dia kalau di sini dia retak ya, kalau di sini dia akibat adanya tegangan ya, akibat adanya tegangan. Nah, inilah yang dipakai sekarang karena adanya tegangan. Baik, kita lanjutkan. Ya, seperti kita lihat di sini ya, bidang geser itu, ya, ini bidang geser. Bidang geser itu dia ada di sini ada sudut geser ya, ya sudut geser yaitu dia merupakan sudutnya itu terbentuk terhadap arah dari kecepatan ya, arah dari kecepatan potong ini. Nah, jadi dia sudutnya itu karena adanya arah pergeseran ini, arah bidang geser ini ya, kan arah bidang gesernya di sini terhadap arah kecepatan potong ya. Nah, itu sudut yang terbentuk ya, namanya itu adalah sudut geser. Jadi yang ini namanya sudut geser ya, yang ini. Nah, yaitu sudut yang terbentuk antara bidang geser ya, antara bidang geser yang ini dengan vektor kecepatan. Kecepatan di sini. Ya kan ini kan, ini kecepatannya, ini namanya sudut geser. Kemudian penjelasan tentang ini, tentang teori yang baru ini, teori yang dianut untuk pembentukan geram ini, dapat juga dijelaskan dengan analogi tumpukan kartu ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana dia bisa dijelaskan dengan analogi tumpukan kartu. Nah, ini dia ya. Di teori baru tadi dapat juga dijelaskan dengan teori analogi tumpukan kartu. Nah, ini dapat sudah lihat, misalkan ini adalah chip itu atau geram itu, kita misalkan dia setumpuk kartu yang dijajarkan ya. Jadi dia dijajarkan seperti ini, sejajar ya, di setumpuk kartu yang disejajarkan dan diatur sedikit miring. Nah, jadi sedikit miring di sini adalah untuk untuk menentukan bidang gesernya ini, shear plane ya, menentukan salah satu arahnya, salah satu arah dari bidang geser ya, shear plane-nya itu. Jadi sesuai dia dengan sudut gesernya ini. Nah, ini tadi kan arah kecepatan ya, arah kecepatan potong, arah kecepatan potongnya kan, arah kecepatan potongnya. Jadi ini adalah arah kecepatan potong. Nah, ini adalah arah kecepatan potongnya ya. Nah, VC ya, kecepatan potong. Adalah arah kecepatan. Oke. Arah kecepatan potong ini, ini dia tumpukan kartu itu. Jadi kita miringkan dia. Sudutnya itu adalah sudut apa tadi namanya ini? Rasidik. Ini sudut apa tadi namanya? Rasidik Karunia. Sudut apa namanya tadi? Ya Pak, sudut ini Pak, sudut potong. Sudut chip. Sudut geser Pak. Sudut geser ya, sudut geser ya. Ya Pak. Namanya sudut geser. Nah, jadi sudut geser ini arah kecepatan. Dia tegak antara bidang geser dengan kecepatan itu. Dengan arah kecepatan itu dia membentuk sudut geser namanya. Kemudian berdasarkan teori kartu ini, jadi kita tadi ilustrasikan ya, chipnya itu dia
seperti apa namanya, seperti kartu yang kita susun-susun ya dengan kemiringan tertentu itu, kemudian dia didorong. Nah, ya. Kartu ini ibaratnya kita dorong dia dengan menggunakan sebuah papan atau sebuah penggaris, artinya pahat tadi kita ibaratkan dia seperti penggaris gitu ya. Nah, jadi kita dorong dia searah vertikal sesuai dengan sudut geramnya. Jadi dia didorong secara vertikal sesuai dengan sudut geram. Jadi di sini ini ya. Di sini dia sudutnya adalah sudut apa itu? Sudut alfa itu ya, sudut alfa itu sudut geram. Sebetulnya kalau dalam secara internasionalnya dia adalah sudut geram ini dia dilambangkan dengan gamma ya. Gamma 0. Ini secara internasionalnya ini. Jadi alfa di sini kalau yang secara internasional dilambangkan dengan gamma 0. Kalau dalam bukunya Pak Taufik Rohim itu dilambangkan dengan gamma 0 ya. Saudara sudah dapat bukunya? Belum ya? Sudah cari di internet buku tentang proses pemesinan itu karya dari Pak Taufik Rohim ya, dosen ITB itu almarhum. Jadi saudara harus punya buku ya. Nah, ada bukunya bisa dibeli secara online. Di Prodi ada bukunya di Pustaka Prodi, tapi karena masih online ini kan, nah, saudara tentu tidak bisa untuk meminjam ya. Nah, jadi kalau bisa saudara harus membeli juga bukunya karena itu bukunya bagus ya. Jadi untuk bidang proses pemesinan itu bukunya bagus. Dia merangkum hasil-hasil penelitiannya di situ ya, Pak Taufik Rohim. Kemudian menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan proses pemesinan, termasuk ini juga ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia membentuk sudut terhadap garis vertikal, ya, dinamakan dengan sudut geram ya. Nah, ini sudut geram namanya. Jadi ini arah dari pahatnya itu ya, mata potongnya itu. Kemudian terhadap arah vertikal dia membentuk sudut namanya adalah sudut geram atau rectangle ya. Itu namanya sudut geram. Sudut apa namanya nih, Arya Duta? Sudut geram, Pak. Sudut geram ya. Baik, kita lanjutkan. Maka kartu ini akan bergeser ke atas relatif terhadap kartu di belakangnya. Jadi dia akan bergerak relatif terhadap kartu yang di belakangnya. Pergeseran tersebut secara berurutan akan berlangsung secara berurutan ya, dan kartu didorong melewati bidang atas dari papan. Jadi dia akan melewati bidang atas dari papan ya, arah dari ini. Kita ibaratkan dia ini. Jadi dia akan melewati bidang atas dari papan. Kemudian kalau kita lihat secara secara mikroskopisnya ya pada logam. Jadi kalau kita lihat pada logam itu kita dapat mengilustrasikan ini merupakan pergerakan dari analogi kartu ini. Bisa kita ibaratkan dia seperti kristal ya. Kristal dari logam. Jadi kristalnya itu mengalami deformasi plastis ya, sehingga lapisan-lapisan tipisnya itu tergeser pada bidang geser ya. Jadi dia kristal-kristal logam itu, kristal itu kan dia kumpulan dari berbagai
butir ya. Butir itu kumpulan dari atom-atom, nanti dia akan membentuk sebuah orientasi tertentu. Sehingga nanti pada saat adanya tegangan yang melebihi dari kekuatannya itu, maka dia akan terdeformasi dan dia akan bergeser ya. Kemudian nanti pada saat setelah dia mengalami pergeseran tersebut, maka dia akan bergeser terus-menerus sampai dia terlepas dan terbentuklah nanti chip. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kira-kira inilah yang berhubungan dengan teori teori dari mekanisme pembentukan geram. Setelah ini kita akan melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada proses pembentukan geram tersebut ya. Kenapa gaya-gaya ini penting ya? Karena gaya akan mempengaruhi nanti apa? Kalau saudara belajar fisika kemarin, gaya akan mempengaruhi apa dia? Perubahan suatu benda, pergerakan, Pak. Gerakan. Ya, gaya itu dia mempengaruhi dari apa? Setelah gaya itu apa lagi? Kecepatan, percepatan. Setelah kemarin saudara belajar tentang gaya, saudara belajar apa? Percepatan dan kecepatan, Pak. Yang lain? Rio, Aryan? Perpindahan, Pak. Setelah kamu belajar tentang gaya, gaya itu kan babnya bab 4 itu kan, yang hukum-hukum Newton. Nah, itu setelah kamu belajar tentang gaya itu, kamu belajar tentang apa lagi? Tentang apa belajar kemarin? Tentang nggak mengikuti ya? Kalau nggak salah videonya juga sudah Bapak kirim itu kan? Ada videonya juga sudah Bapak kirim. Aldi Simangunsong. Kamu apa yang kamu pelajari lagi setelah kamu belajar tentang gaya? Perpindahan, Pak. Anggi Supratman, setelah kamu belajar gaya, kamu belajar tentang apa lagi? Supratman, mana Anggi Supratman? Nggak tahu ya. Saudara selama ini belajar fisika itu dengan Bapak apa yang saudara dapatkan? Balik fisika ini, karena ini ada hubungannya juga ya. Jadi kalau kita setelah belajar gaya, urutan berikutnya kita akan belajar tentang kinematika ini. Tentang apa lagi setelah kita belajar tentang gaya? Urutan berikutnya setelah gaya apa? Usaha, Pak. Iya, benar ya. Usaha lagi ya. Jadi kita belajar lagi tentang kerja, energi ya. Energi itu nanti dia berhubungan dengan, atau usaha itu nanti berhubungan dengan apa lagi setelah itu? Dengan apa? Materi terakhir di pertemuan kita kemarin apa? Tentang apa? Kinematika, Pak. Kinematika dong. Cesar Wira. Materi yang terakhir yang dipelajari apa? Setelah usaha, energi, apa lagi? Kinematika, Pak. Kinematika, Pak. Siapa? Alpis Randino. Alpis Randino ada? Alpis Randino. Alpis Randino ada?
Alpis Randino. Waduh, kok langsung kabur. Muhammad Fikri. Muhammad Fikri ada? Muhammad Fikri. Ada, Pak. Kemarin materi sebelum Bapak selesai ngajar, apa materinya yang dipelajari? Setelah saudara mempelajari usaha, energi, apa lagi? Matematika, ada, Pak. Berarti saudara memang nggak mengikuti berarti ya. Jadi setelah usaha, energi, kita belajar lagi apa? Daya kan? Daya kan perubahan dari kerja itu setiap waktu kan? Nah, itu kan berhubungan dengan daya kan? Nah, jadi mesin yang kita gunakan untuk proses pemesinan itu kan dia ada dayanya. Nah, daya itu nanti dia berhubungan ke usaha. Jadi usaha kan nanti berhubungan dengan gaya ya. Nah, jadi gaya pemotongan yang bekerja di sini akan mempengaruhi dari daya dari mesin. Nah, makanya nanti kita perlu menganalisis gaya pemotongan. Jadi gaya pemotongan nanti akan terhubung dengan daya pemotongan. Daya akan terhubung kemana? Ke daya mesin. Daya mesin terhubung kemana? Daya mesin terhubung ke daya yang ada di workshop tempat mesin itu diletakkan. Nah, jadi ya Soleh ya. Ngomong dulu ya anak Soleh ngomong. Nah, jadi ini berhubungan nanti dengan daya ya. Nah, makanya kita perlu menganalisis tentang gaya. Sebelum ke daya kita menganalisis dulu gayanya ya. Jadi dalam proses pemesinan itu gaya itu sangat penting karena berhubungan dengan daya. Daya nanti berhubungan dengan apa? Daya listrik itu nanti berhubungan dengan apa dia? Daya listrik berhubungan dengan apa? Energi, Pak. Daya listrik di rumah itu misalnya saudara di rumah. Daya listrik saudara itu nanti hubungannya kemana lagi? Arus listrik, Pak. Ya. Sumber energi, Pak. Ya. Elektronik, Pak. Elektronik, Pak. Ya, kan Mesin, punya daya listrik di rumah kan. Di rumah kan ada listrik, kemudian kan ada dayanya sekian. Nah, nanti setiap bulan kita bayar kan? Atau saudara sekarang Ya. menggunakan token itu kan tokennya kita beli. Pak. Artinya Ya, Pak. mesin itu nanti berhubungan dengan kita beli token itu berhubungan dengan apa namanya? Kita membeli itu berarti apa namanya? Mengeluarkan apa? Biaya, Pak. Biaya. Ya, Pak. Kita mengeluarkan biaya. Nah, jadi Iya. proses produksi itu ujung-ujungnya adalah biaya. Biaya. Biaya itu makanya kita analisis mulai dari apa saja yang mempengaruhi biaya itu. Nah, karena kan nanti biaya itu berhubungan dengan harga produknya nanti kan setelah kita berhasil membuat produk tentu produknya ada ongkosnya, ongkos untuk membuatnya, ongkos membuat tentu kita butuh untungnya kan. Semakin kecil kita mengeluarkan biaya untuk membuat produknya, maka Proses produksinya kita mengurangi dari semakin murah. tentu Kita jual. nanti harga produk, kan harga dasar produk. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan persaingan ya. Jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang teori yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan gaya pemotongan ya. Nanti kita akan mencari gaya-gaya apa saja yang terlibat dalam atau ketika terjadinya geram itu, ketika geram itu terbentuk ya. Ini pahat atau toolsnya, ini geram yang terbentuk ya.
apa-apa saja gaya atau komponen-komponen gaya yang bekerja di situ ya. Ini adalah suatu teori yang dimunculkan oleh Bapak Merchan ya. Bapak Merchan, makanya di sini namanya adalah lingkaran Merchan. Nah, Bapak Merchan ini dia mencoba untuk menganalisis gaya-gaya apa saja yang terlibat dalam proses pembentukan gram. Jadi analisis atau mekanisme pembentukan gram yang dikemukakan oleh Bapak Merchan ini adalah teori atas model pemotongan sistem tegak namanya ya. Jadi model pemotongan sistem tegak atau ortogonal ya. Sistem pemotongan tegak atau ortogonal. Jadi teori yang diinikan Pak Merchan ini. Ya, itu dia merupakan analisis mekanisme pembentukan gram. Modelnya adalah model pemotongan sistem tegak atau ortogonal system. Jadi ini namanya sistem tegak ya. Nah, sistem pemotongan tegak ini akan dilakukan analisis dalam arah dua dimensi ya. Jadi menganalisisnya hanya dua dimensi. Padahal ketika terjadi proses pemotongan itu sendiri, itu analisisnya adalah analisis tiga dimensi sebetulnya. Nah, tapi untuk menyederhanakannya kita menggunakan analisis dua dimensi. Jadi ini dia merupakan penyederhanaan dari sistem pemotongan miring atau obligu sistem ya. Di mana gaya-gaya yang terjadi di sini diuraikan menjadi komponennya menjadi dua arah ya. Nah, dalam analisis ini yang digunakan apa saja yaitu mata potong ya. Mata potong pahat. Jadi mata potong pahatnya ini diasumsikan dia sangat tajam sekali ya, sangat tajam. Sehingga dia tidak artinya dia tidak ada proses di sini adanya menggosok atau menggaruk dari benda kerja. Jadi dia memang memotong gitu. Jadi dia diasumsikan sangat tajam. Kemudian seperti Bapak sampaikan tadi deformasinya hanya dua dimensi saja. Jadi yang tiga dimensi tidak dianalisis. Kemudian distribusi tegangan merata pada bidang geser. Artinya apa? Pada bidang yang digeser oleh pahat ini tegangan yang bekerjanya merata ya. Karena ini adalah sebuah analisis atau sebuah teori ya. Jadi ada beberapa hal yang dibuat menjadi lebih sederhana ya. Kemudian gaya aksi dan reaksi pahat terhadap bidang geram. Ya, jadi aksi dan reaksi pahat. Ya, ini aksi dan reaksi dari pahat terhadap bidang geramnya. Nah, di sini ada bidang geram ini ya, alfa ini. Terhadap bidang geram adalah sama besar dan segaris sehingga dia tidak menimbulkan momen kupel. Jadi artinya dia tidak terjadi momen di sini ya. Gayanya saling menghilangkan. Gaya aksi reaksi yang terjadi di sini di pahat itu dia saling menghilangkan. Jadi, karena di sini kita menganalisis gayanya itu dalam arah dua dimensi atau dalam sebuah bidang ya, dalam sebuah bidang, maka komponen gaya yang bekerjanya itu dia saling tegak lurus ya, dia saling tegak lurus. Komponen gayanya saling tegak lurus. Tergantung bagaimana cara kita menguraikannya ya. Dalam hal ini kita akan melihat ada tiga komponen gaya yang bisa kita uraikan dari proses pembentukan geram ini ya, proses pembentukan geram. Dari proses pembentukan geram ini, yang pertama itu adalah kita akan melihat gaya total yang dilihat. Ini gaya totalnya, yang resultan ini adalah gaya totalnya ya.
yang resultan yang ini. Ini adalah gaya total ya. Ini adalah gaya total ya. Gaya total yang terjadi. Gaya total yang terjadi ini dapat kita uraikan. Yang pertama itu akibat dari proses deformasi dari material. Nah, jadi akibat dari proses deformasi dari pahat ini kan terjadi deformasinya ya. Dia berubah bentuk atau dia terputus dari dari material induknya. Yang pertama adalah adanya gaya gaya geser ya. Adanya gaya geser. Ya, gaya geser ini ya, dia berada pada bidang geser. Ya. Kita bedakan warnanya ya. Untuk gaya geser kita buat warnanya hijau misalkan ya. Hijau. Oh tapi mirip ya. Hijau biru saja. Nah, biru untuk membedakannya. Jadi di sini ada gaya geser ya. Nah, ini gaya geser. Gaya geser itu dilambangkan dia shear itu. Jadi Fs ini ya, shear. Jadi dia shearing, geser. Jadi dia bergeser ya. Gaya geser. Gaya geser yang mendeformasi material pada bidang geser. Sehingga dia tergambar di sini, di bidang geser ini. Kemudian ada gaya normal pada bidang geser. Ya, yang menyebabkan apa? Pahat tetap menempel pada bidang kerja. Nah, jadi ada gaya normal. Sehingga apa? Sehingga pahat tetap menempel pada benda kerja ini. Ya. Gaya normal yang melawan dari gaya geser. Gayanya yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah gaya normal yang atau gaya normal pada bidang geser. Jadi artinya dia gaya normal geser ini ya, gaya normal geser. Gaya normal geser ini dia berfungsi untuk untuk menetralkan gaya yang akibat dari gaya geser ya, sehingga pahat tetap menempel dia pada benda kerja, tidak menimbulkan reaksi ya. Jadi artinya dia tidak melawan dari gaya geser ini gitu ya. Pahat ini, karena dia kan yang menyebabkan terjadinya gaya geser, dia tidak ikut tergeser juga dia keluar ya pahatnya, dia tetap berada pada benda kerja. Nah, gaya yang melawannya apa? Ada gaya normal geser. Kemudian gaya yang kedua yaitu itu adalah gaya potong ya, gaya potong. Gaya potong ini bisa kita ukur dengan menggunakan dinamo ya, dengan menggunakan dinamometer. Bisa menggunakan dinamometer ya, alat ukur di mana dia dipasang pada pahat dan juga dipasang pada mesin perkakas ya, dinamonya ini. Dia berfungsi nanti untuk menghitung gaya potong ya, gaya potong. Yang berikutnya berarti gaya potong itu ya. Nah, gaya potong itu yang mana? Ya, dia searah dengan kecepatan potong ini ya. Jadi dia searah dengan kecepatan potong ya. Nah, searah dengan kecepatan potong ini. Gaya potong itu. Nah, yang mana dia yang merupakan gaya potong? Inilah dia gaya potong ya. Nah, ini gaya potong di sini. Ya, ini gaya potong. Kemudian gaya potong juga ada gaya makan ya, gaya makan. Nah, ada gaya potong, ada gaya makan. Gaya makannya yang mana? Yang searah dengan kecepatan makannya. Nah, ini dia ya. Nah, ini gaya makan. Jadi gaya makannya dia arahnya tegak lurus terhadap gaya potong ya. Dia tegak lurus terhadap gaya potong.
Dan dia juga merupakan resultan dari gaya total ini, ya, dari R ini. Ini adalah gaya total pemotongan. Ini gaya potong dilambangkan dengan FC ya. Gaya makan dilambangkan dengan FT ya. Gaya geser dilambangkan dengan FS ya. Sudah ada 3 gaya yang bekerja kira-kira. Kemudian satu lagi itu yang bekerja di situ adalah gaya yang bereaksi pada bidang geram ini. Nah, jadi pada bidang geram juga ada gaya yang bekerja ya. Di bagian sini, di bagian geram ini juga ada gaya yang bekerja. Gaya apa yang bekerja? Gaya yang bekerja itu adalah baik, gaya yang bekerja pada bidang geram itu adalah yang pertama itu adalah gaya gesek ya, gaya gesek. Gaya gesek apa? Gaya gesek antara antara pahat ini dengan apa namanya? Dengan antara pahat ini dengan chipnya itu, dengan geramnya itu ya. Dengan geramnya. Nah, jadi kita ilustrasikan gayanya dia di sini ya. Nah, ini adalah gaya geser. F ini adalah gaya geser. Kita pindahkan ke bawah. Nah, kemudian ada gaya normal ya, ada gaya normal yang menetralkan apa namanya? Dari sorry, ini bukan gaya geser, ini gaya geser ya. Gaya gesek ya tadi ya, dia gesek antara pahat dengan apa namanya, dengan geram ya, dengan geram. Nah, jadi di bidang geram ini, bidang geram itu kan merupakan bidang tempat mengalirnya nanti geram ya. Nanti kita bahas tentang tentang pahat tersendiri, nanti akan kita bahas tentang bidang-bidang pahat, mata potong pahat, segala macam berhubungan dengan pahat ya, akan kita bahas tersendiri. Nah, jadi yang terjadi di situ adalah gaya gesek ya. Maaf tadi Bapak salah, bukan gaya geser. Gaya geser sudah tadi kan. Nah, yang terbentuk adalah gaya gesek. Ini gaya geseknya. Nah, kemudian juga ada gaya normal yang menetralkan dari gaya gesek ini ya. Ada gaya normal yang bekerja di situ. Ya. Nah, karena dapat saudara lihat di sini, karena dia berasal dari suatu gaya yang sama ya. Kan dapat kita lihat dari kesemua komponen gaya ini, ada gaya geser ya, ada gaya potong, kemudian ada gaya makan, kemudian ada gaya gesek. Dia merupakan berasal dari komponen gaya yang sama. Atau di sini dilambangkan dia dengan resultan gaya ya. Resultan gaya R di sini. Maka lingkaran tersebut dapat dia menempati suatu lokasi yang sama sehingga dia dapat dibuat sebuah lingkaran ya. Dia dapat membuat sebuah lingkaran dan lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran merchan ya, di mana analisisnya dia sudut KPR-nya atau sudut potong utamanya di sini dimisalkan 90 derajat ya. Dan sudut miringnya itu 0. Jadi pahatnya tidak ada sudut miringnya ya. Nah, nanti kita bahas tentang sudut miring, tentang KPR itu ya. Nanti kita bahas sendiri dia. Dengan kecepatan potong yang jauh lebih tinggi. Jadi kecepatan potong ini kan pasti lebih tinggi dari kecepatan makan ya. Tidak mungkin kecepatan makannya melebihi dari kecepatan potong. Maka ketika ini dia sudah mulai mengalami proses pemotongan itu, pada awal-awal dimulai proses pemotongan, gaya potong atau ini ya, atau FC ya,
Kalau dalam buku Taufik Rohim itu dilambangkan dia dengan dengan FP. Jadi FC itu juga dilambangkan yang FC ini. FC itu kalau di dalam buku Taufik Rohim dia dilambangkan dengan FP ya. FP atau kecepatan atau gaya potong. Gaya potong atau FP ya. Gaya potong, velocity ini maksudnya kan gaya potong atau ini cutting. Dia akan semakin membesar ya. Dia akan semakin membesar. Di mana yang bagian sini yang dipotongnya ini, permukaan yang dipotongnya ini dia akan mengalami suatu tegangan geser kan? Karena dia dipotong di sini, dia akan mengalami tegangan geser. Seperti tadi sudah dijelaskan, dia akan mengalami tegangan geser. Baik, kita lanjutkan. Jadi akibat dari gaya pemotongan ya, maka salah satu bidangnya akan mengalami tegangan geser ya. Tegangan geser yang membesar dengan naiknya gaya potong ini ya. Di sini kan ada gaya potong tadi. Dengan naiknya gaya potong itu tegangan geser yang terjadi di sini ya. Kenapa tegangan geser di sini membesar? Karena akibat dari peningkatan dari gaya potong ya, gaya potong yang dilakukan oleh pahat ya. Maka dia akan menyebabkan tergesernya benda kerja chip ini atau geram ini ya, dia akan terlepas, kemudian dia akan tergeser sesuai dengan bidang gesernya ya, sesuai dengan bidang geser sehingga terbentuklah dia nanti geram ya. Berarti pada saat dia memotong di sini gaya potong, berarti gaya potongnya sudah mencapai harga yang maksimum di sini ya. Pada saat dia sudah bisa membuat ini terlepas, tentu dia sudah mencapai harga yang maksimum. Setelah ini lepas, tentu dia akan melanjutkan lagi ya proses pemotongan yang berikutnya. Lepas, potong lagi, lepas, potong lagi. Artinya pada saat dia sudah terlepas, tentu gaya potong mencapai posisi yang maksimum. Sehingga berdasarkan dari analisis dari lingkaran Merchan ini, kita dapat membuat suatu rumus untuk menentukan besarnya gaya potong ya, gaya potong. Jadi kita lihat dulu FC atau FP itu kita turunkan dia dari rumus ini ya. Jadi kita bisa menurunkannya dari rumus ini. Jadi kita akan turunkan ya. Jadi dari sini FC atau FP itu dapat kita buat dia menjadi
Ini sudutnya ya, ini sudut setelah dia dianalisis dari sini ini. Sudut alfa, berarti alfanya kita pindahkan ke bawah. Kemudian nanti bisa kita tentukan dia sudut yang B dikurang alfa. Jadi kita bisa tentukan sudut gaya ini FP ini dapat kita, artinya dia merupakan proyeksi ya. Jadi dia akan merupakan proyeksi itu. Kalau kita lihat dia merupakan proyeksi dari apa? Proyeksi dari R ini ke atas ya. Ya. Proyeksi dari R itu ke atas. Nah, jadi kalau kita buat berarti FP itu sama dengan R ya. Kita buat adalah menjadi R ya, berarti sudutnya B dikurang alfa ya. Nah, ini ada sudutnya ini ya, B dikurang alfa. Berarti dia adalah sudut di dekat dari gaya potong itu, berarti dia cos. R cos beta itu dikurang dengan alfa ya. Kita dikurang dengan alfa ya. R cos, ini dapat saya lihat di bawah ya. R cos beta dikurang dengan alfa. Kemudian dari sini kita dapat menentukan juga gaya, karena yang bekerja di situ adalah gaya potong dan gaya geser. Nah, gaya gesernya itu rumusnya apa? Fs sama dengan, kalau kita lihat Fs-nya di sini, dia kita proyeksikan di sini dia berarti ya. Nah, proyeksi dari Fs-nya berarti dari sini ya diproyeksikan. Berarti dia diproyeksikan dari sini ya, diproyeksikan di sini ya, sesuai dengan arah apanya itu. Jadi kalau ini dia diproyeksi ke sini tadi ya, kayak potong. Kalau ini dia gaya geser diproyeksikan dari sini ke sini, berarti dia sama dengan di sudutnya sekarang adalah yang ini ya. Sudutnya yang ini dia. Oh, sorry. Sudutnya adalah sudut yang ini ya. Berarti sudutnya yang ini. Di sudut yang ini ya. Nah, sudutnya sekarang berarti beta dikurang alfa ditambah theta ya. Beta dikurang alfa atau beta ditambah theta ini dikurang dengan alfa. Jadi dia Fs-nya itu sama dengan R kalau kita lihat dia ke atas juga berarti dia sama-sama cos ya. R cos theta C ya, ditambah theta itu ya, dikurang dengan alfa. Jadi kita dapat tentukan kemudian dari sini, dari FC, FP, dan Fs ini, kita dapat kita dapat menentukan FP atau gaya potong ini atau FC ini ya.
kita dapat menentukan dari sini ya. Dengan mengganti apa? Dengan mengganti R ini. Ya, dengan mengganti R-nya. Berarti kalau dari Fs, kan nilainya yang ada itu kan gaya geser ini ya. Karena gaya geser dia bisa kita tentukan dari nanti dari tegangan geser. Jadi rumusnya seperti ini dia. Fs dia merupakan tegangan geser ya. Tegangan geser dikali dengan permukaan yang digeser itu ya. Permukaan yang digeser. Permukaan yang digeser. Permukaan yang digeser yang mana? Ya permukaan yang ini ya. Karena sini dia dalam arah 2 dimensi jadi nggak kelihatan. Jadi maksudnya yang bagian atasnya itu. Permukaan yang dipotong oleh pahat ini. Selebar pahat itu. Berapa dia yang kali dengan ini kan. Nah, itu adalah luas permukaannya. Nah, yang ini kan bisa dicari nanti. Nah, yang tegangan ini dari materialnya. Sehingga yang bisa kita ketahui itu adalah gaya geser ini. Ya. Nah, sehingga gaya geser ini dapat kita masukkan ke dalam persamaan gaya potong. Ini dari mana? Dengan mengganti R-nya ini. Ya. R yang di sini. Ya, kita ganti dia dengan persamaan Fs. Ya. Jadi kalau dari sini berarti R sama dengan Fs dibagi dengan cos. Nah, sehingga FC itu menjadi R cos cos ya, cos beta dikurang theta ya. Beta dikurang theta dibagi dengan cos theta dikurang beta dibagi dengan cos ya. R ya. Oh ya, Fs-nya ya, masukkan Fs-nya dulu. Oh ya, di belakangnya aja. Berarti ini dihapus aja dulu ya. Tadi sudah dijelaskan kan. Jadi kita kali dia di sini berarti Fs dibagi dengan cos si ditambah beta dikurang alfa ya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Atau dapat juga kita buat dia lebih sederhana di sini ya. Fs ya. Fs-nya ini dia merupakan ini tadi ya. Tegangan geser dikali dengan permukaan atau penampang dari bidang gesernya ya, penampang dari bidang geser, maka ini juga dapat kita ganti ya, gaya geser ini. Nah, dapat kita ganti dia. Jadi dapat kita ganti dengan tegangan geser dikali dengan luas permukaan ya. Jadi dapat kita ganti dia di sini. Nanti kita tarik aja dia ke depan, berarti dia menjadi tegangan geser. Nah, di sini ada ini tegangan gesernya. Kalau di bawah ini di rumusnya cuma dibuat ini aja ya, tegangan ini aja. Berarti tegangan geser kalau Bapak buat tau ini ya, tau shear, geser maksudnya. A geser. Ya. A geser dikali dengan dia dengan cos beta dikurang alfa ya, dibagi dengan cos si ditambah dengan beta itu dikurang dengan alfa ya, kurang dengan alfa. Kemudian tegangan geser tegangan geser ini nanti dari sifat materialnya ya, dari
dari sifat-sifat dari properties materialnya dapat kita cari. Nanti tergantung apa materialnya, tegangan gesernya dapat ditentukan di situ. Kemudian untuk luas ini, ya, luas area bidang geser itu dia merupakan, dapat dijelaskan bahwasanya dia merupakan penampang dari bidang gesernya, ya, penampang dari bidang, atau dia merupakan kalau penampang ininya, penampang dari apa namanya ini ya, penampang dari gram, ya, penampang gram. Saudara mungkin masih ingat rumus penampang gram, ya. Rumus penampang gram pada proses bubut apa kemarin? Belum, ya? Belum Bapak jelaskan, ya, rumus penampang gram. Jadi penampang gram atau ya, penampang gram dari sebelum dia terpotong. Kalau pada proses bubut kemarin apa? Kan rumus untuk mencari Z pada bubut itu rumusnya apa? Z untuk mencari ini, untuk mencari kecepatan penghasilan gram pada proses bubut itu rumusnya apa? Orang nggak ingat lagi? Jadi dari situ nanti kita bisa menentukan penampang dari bidang geser ini, ya, penampang dari bidang geser. Kita cari dulu penampang gramnya sebelum dia terpotong. Jadi di posisi ini, berarti dia di posisi sebelum terpotong, berarti masih dia di posisi ini, berarti ya, di posisi bawah, ya. Jadi dia sebelum dia terpotong itu. Jadi sebelum dia mengalami pemotongan, tentu kita tergantung dari lebar ininya, ya. Lebar lebar pemotongan, ya, tergantung dari lebar pemotongan dan tergantung dari tebal gramnya, ya, tebal gramnya itu sendiri, tebal gram sebelum terpotong dan lebar dari pemotongan, lebar dari pemotongan. Nah, di mana kemarin lebar pemotongan itu kan dilambangkan dengan apa? Dengan W, ya, dengan W. Kalau untuk bubut itu kemarin dilambangkan dengan B, kalau nggak salah Bapak, ya. Tebal, iya, lebar pemotongannya. Kalau untuk fresh kemarin dilambangkan dengan W. Sedangkan tebal gram sebelum terpotong itu kemarin dilambangkan dengan H, kalau nggak salah itu H, ya. Nah, kalau di sini dia dilambangkan dengan T0 ini. Jadi T0 itu sama dengan tebal gram sebelum terpotong, atau di rumus yang kemarin Bapak jelaskan itu dia adalah H, ya, H-nya. Ini adalah tebal gram sebelum terpotong, ya. H. Jadi dari tebal gram sebelum terpotong ini atau dari T0 ini kita dapat menentukan besarnya luas area dari penampang gram sebelum terpotong, karena itu digunakan untuk rumus menghitung kecepatan penghasilan gram, ya. Nah, jadi dari sini W ini adalah lebar pemotongan, ya. W itu lebar pemotongan. Rumus tebal gram sebelum terpotong itu adalah A sama dengan, kalau untuk bubut itu boleh kita gunakan F dikali dengan A kedalaman potong, atau B dikali dengan, atau lebar pemotongan itu dikali dia dengan atau lebar pemotongan, ya, B dikali dengan H tebal gram sebelum terpotong. Nah, ini adalah A-nya. Ini sebelum terpotong, ya. Kalau ini dia adalah A geser. A geser, ya. Jadi kalau kita lihat antara sebelum terpotong dengan tebal gram sebelum terpotong, itu kan dia ada sudut ada sudut gesernya ini, ya. Nah, jadi sebelum dia terpotong dengan bidang geser itu ada sudut geser ini, kan. Nah, ada sudut geser sehingga kita dapat menentukan besarnya tebal gram sebelum terpotong itu dengan
apa dengan bidang geser ya. Jadi kita bisa menentukan dengan membuat sebuah ilustrasi. Misalkan ini adalah penampang geram sebelum terpotong ya. Penampang geramnya sebelum dia diputar. Bisa di tebal garam sebelum terpotong. Kita perkirakan aja ini ya. Kita anggap ini dia sama ini. Kemudian ini kita misalkan dia di posisi datar misalnya. Harusnya dia sama ini kemiringannya. Oke. Kemudian ini tebal geram, dia membentuk sudut tertentu nanti, sudut geser itu ya. Misalkan di sini dia membentuk sudut geser gitu ya. Sudut geser. Ini kita geser. Kemudian dengan model yang sama gitu ya. Kira-kira sama lah ini ya. Karena ini dia enggak tulis ini. Harusnya dia sama ini. Oke, sama panjangnya sama ini. Ya, kira-kira gitulah ya. Jadi bidang gesernya berarti di bawah sini ya. Nah, jadi kita anggap inilah dia yang bidang geser tadi. Ini bidang gesernya itu. Ini adalah sudut gesernya itu. Sudut geser. Ini penampang geram itu sebelum terpotong atau dilambangkan dia dengan H ya. Ini adalah yang sebelah bawah ini tadi dia adalah yang penampang geram sesudah terpotong itu atau bidang geser ya, bidang gesernya itu. Antara penampang geram sebelum terpotong A-nya di sini ya.
Ini kita luas permukaan sebelum terpotong ya. Nah, berarti di sini A, jadi sini yang ini A. Yang ini A ya, yang ini adalah bidang gesernya yang di bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia membentuk sudut ya, ke atas dia berarti ya. Kalau dia ke atas berarti dia adalah sin ya, berarti di depan ya. Jadi dapat kita buat bahwasanya A ini dapat kita tentukan dia dengan atau A. Jadi kalau kita lihat hubungannya adalah hubungan sin ya. Jadi sin dari si ini sama dengan A dibagi A ya. A per A geser. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari A geser ini. A geser adalah A dibagi dengan sin. Sorry, bukan itu ya. Sin dari si. Jadi kita dapat menentukan A dibagi sin si. Oke. Dari sini A geser dapat kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi A geser dapat kita masukkan dalam rumus ini sehingga nanti kita dapat menemukan rumus dari gaya potong seperti yang di bawah ya, seperti yang berikut. Dari situlah datangnya rumus dari gaya potong yang di bawah. Kalau dalam buku Taufik Rohim dia dibuatnya berbeda ini ya. R ini dibuat dengan F ya. Kemudian rumusnya di breakdown lagi seperti berikut ya. Rumusnya di breakdown, diganti semuanya sesuai dengan yang buku dari Taufik Rohim ya. Ini adalah rumus dari gaya potong. Ya. Kalau dalam buku Taufik Rohim, W ini dia B ya. Taufik Rohim, gaya W ini adalah lebar pemotongan. Kalau pada pose bubut itu B dia. T0 itu adalah tebal geram sebelum terpotong atau H dia kalau dalam buku Taufik Rohim. Sedangkan sudut betanya ini atau sudut gesek ya. Nah, ini dia sudut geseknya ini. Sudut geseknya itu dilambangkan dengan mu. Nah, dalam buku Taufik Rohim. Jadi pada buku Taufik Rohim itu dia menjadi gaya potong itu dia rumusnya adalah FC itu di FP ya. FP kemudian dikali dia dengan tegangan taunya ini dia dikali dengan tegangan geser ya, tau geser, kemudian dikali dengan B, lebaran pemotongan ini diganti dengan B, kemudian tebal geram sebelum terpotong T0 diganti dengan H ya. Nah, kemudian cos dari betanya ini ya, beta ini diganti dengan dengan sudut gesek ya. Sudut gesek ini yang menentukannya adalah koefisien gesek. Sudut geseknya diganti dengan dikurangi dengan mu 0 sudut geram ya. Sudut geramnya bukan alfa di sini, dia adalah mu 0 ini. Kemudian dibagi dengan sin tadi, sin ini ya. Sin dari rumus dari penampang bidang geser tadi ya. Penampang bidang gesernya adalah B dikali H ya. B dikali H dibagi dengan sin. Jadi dia sin dari bidang geser ya. Sin dari bidang geser. Sudut geser ya. Sin dari sudut geser. Si
dikali dengan cos. Ini dari rumus awalnya tadi ya. Cos sudut geser ditambah dengan sudut geseknya mu di sini ya. Kemudian dikurang dengan sudut geram ya. Atau situ alfa, kalau di rumus di buku Taufik Rohim itu dibuatnya adalah mu 0 dia ya. Mu 0. Secara prinsip dia ini sama ya, tidak ada beda. Secara prinsip sama, hanya masalah penamaannya saja. Kalau di sini dia dibuatnya gaya potong, cutting ini kan, force-nya, F itu force, C itu cutting. Kalau di sini dia dibuatnya adalah FP di sini adalah velocity cutting, jadi sama saja. Kemudian dari gaya potong ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita buat ya. Yang pertama itu adalah tegangan geser. Jadi tegangan geser dia di sini menentukan besarnya gaya potong ya. Jadi maka di sini kekuatan dari benda kerja itu merupakan faktor penentu dalam proses pemesinan ya. Jadi kekuatan dari benda kerja itu dia merupakan faktor penentu dalam proses pemesinan. Untuk kondisi pemotongan yang sama ya, maka gaya potong bagi benda kerja yang bagi benda kerja aluminium dia akan lebih rendah daripada gaya potong benda kerja baja ya. Kenapa? Karena kekuatan dari aluminium dia itu lebih rendah juga daripada baja ya, atau kekuatan tegangan geser yang terjadi di situ juga lebih rendah dia dibandingkan dengan baja ya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah semakin besar penampang geram, itu adalah B dikali H ya. Ini adalah penampang geram atau B dikali H ini penampang geram ya. Penampang dari geram itu gaya potong akan semakin besar. Kenapa? Karena dia sebanding ya, antara gaya potong dengan penampang geram ini dia sebanding. Kemudian sudut geram yang ini ya, mu 0, sudut geram. Kemudian sudut geser yang ini, dan sudut gesek yang ditentukan oleh koefisien gesek menentukan besarnya gaya pemotongan. Jadi dia mempengaruhi gaya pemotongan. Mungkin itu kesimpulan untuk rumus gaya potong. Ini adalah rumus gaya potong hasil analisis dari lingkaran Merchan ya, yang coba disederhanakan oleh Pak Merchan. Dan ini bukan bukan gaya pemotongan yang terjadi secara aktual ya. Nah, ini adalah rumus teoretikal, di teorinya, berdasarkan analisis. Karena secara teori gaya yang terjadi di situ itu adalah gaya dalam arah 3 dimensi ya, bukan dia 2 dimensi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau bisa Bapak jawab, nanti Bapak jawab. Kalau tidak, mungkin saudara ada kuliah berikutnya berarti. Ada kuliah berikutnya setelah ini? Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saudara sudah bisa. Kalau kira-kira ini adalah apa yang berhubungan dengan nggak ada? Cukup? Baik. Ya, Pak. Oke.
Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Sebelumnya mungkin Bapak record dulu, ini mau stop share ya. Di record dulu ini. Yang hadir pada hari ini sekitar 28 orang ya. Sekitar 28 orang. Rio Caniago, Arya Duta, mana Arya Duta? Coba. Arya Duta, mana Arya Duta? Arya Duta Gandhi. Arya Duta Gandhi. Arya Duta Gandhi. Metilida. Iya, Pak. Metilidano. Ya. Metilida. Hadir, Pak. Tegar Anugrah. Tegar Anugrah ada. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Tegar Anugrah. Aldi Simangunsong. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aldi Simangunsong ada. Aldi Simangunsong. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Al-Farizi. M. Agim Al-Farizi ada. Hadir Pak, hadir. Ferdinand Ongkusunggu. Hadir, Pak. Muhammad Dimas Prasetyo. Hadir, Pak. Fauzi Wiranata. Fauzi Wiranata ada. Hadir, Pak. Rasidi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.